Shalom, selamat malam bagi setiap kita, baik yang ada di gedung gereja maupun yang mengikuti ibadah ini lewat live streaming YouTube ataupun Radio Sumber Kasih. Kita bersyukur sekali lagi Tuhan memberikan kita kesempatan untuk boleh bersekutu, untuk boleh mendengarkan firman-Nya. Kita bersama-sama mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-13. Injil Matius pasal yang ke-13. Bagian ini dari ayat 1 sampai ayat yang ke-23, tetapi saya akan mengajak kita membaca dulu dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ya, nanti di dalam pembahasan kita akan membahas ayat-ayat selanjutnya. Matius pasal yang ke-13, saya akan bacakan bagi setiap kita ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ayat yang keempat. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak duri itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Biasanya percakapan yang sering kali kita bicarakan, seringkali dibahas ketika menjelang hari Minggu. Kalau ngajak saudara kita, ngajak orang tua kita, atau ngajak teman kita mau ke gereja, ya, yuk hari Minggu ke gereja gitu. Biasanya pertanyaan yang paling sering muncul waktu ada ajakan atau percakapan ke gereja itu apa ya? Kira-kira ya. Biasanya, ini benar apa enggak ya? Tapi saya rasa sebagian sih benar ya. Pertanyaan yang muncul ketika ada ajakan ke gereja adalah siapa yang khotbah? Jarang ya kita nanya siapa yang mimpin pujian, siapa yang main musik gitu ya. Bukan berarti mereka nggak penting gitu. Tapi sering kali percakapan yang paling umum dibahas adalah yang khotbah siapa. Tampaknya pembahasan tentang pengkhotbah itu menjadi menarik bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Harus kita akui setiap orang itu kan memiliki kemampuan dan juga gaya mendengar, gaya belajar yang berbeda-beda. Sehingga ada tipe-tipe pengkhotbah yang mungkin lebih melekat di hati mereka, yang masing-masing memiliki gayanya sendiri, masing-masing memiliki pendengarnya sendiri. Saya coba breakdown ya, beberapa tipe pengkhotbah yang bagian ini saya sama sekali tidak menyinggung soal isi khotbahnya itu benar apa enggak gitu ya. Tapi yang kita ingin bahas adalah gaya menyampaikan khotbah yang seringkali menjadi hal yang menarik bagi orang Kristen ya. Yang pertama ini adalah tipe pengkhotbah KKR. Nah, tipe pengkhotbah KKR itu orang yang Tuhan karuniai punya kemampuan untuk bisa menggugah hati pendengar, yang bisa menyampaikan kata-kata dorongan, kemudian yang bisa membuat hati bergetar, hati berkobar-kobar ya. Biasanya cocok pengkhotbah-pengkhotbah besar yang kalau KKR isinya tuh jemaat atau orang-orang Kristen yang ikut KKR tuh ribuan orang gitu ya. Nah, itu tipe pengkhotbah KKR. Yang kedua, ini adalah tipe pengkhotbah atraksi. Nah, tipe pengkhotbah ini selalu menarik perhatian. Kenapa? Karena di tengah-tengah khotbahnya selalu pasti dinanti-nantikan. Ada apa lagi ya gitu. Cukup membuat penasaran gitu ya. Jadi dari penyampaian khotbahnya di tengah-tengahnya pasti ada aja atraksi. Mulai dari sulap sampai salto ya. Yang penting kalau lihat dia itu kayaknya mata tuh melek terus gitu ya.
Gitu. Jadi kalau mendengarkan tipe pengkhotbah begini menarik gitu. Yang ketiga ini adalah tipe pengkhotbah stand up comedian. Yang kita ingat dari pengkhotbah itu, iya pengkhotbah itu lucu. Gitu. Itu kesan pertama yang akan disebutkan orang ketika mengingat salah satu pengkhotbah yang mungkin gaya menyampaikan firman Tuhannya itu bisa mengundang gelak tawa. Nggak akan bosenin. Nah yang keempat, ini biasanya favoritnya anak-anak muda ya. Tipe pengkhotbah motivator. Yang isinya apa? Isinya memberikan dorongan, memberikan semangat untuk bisa terus berjuang gitu. Dengan mengatakan apa? Kamu bisa, kamu hebat, kamu Tuhan ciptakan luar biasa gitu. Anak-anak muda tuh paling seneng tuh denger yang seperti itu. Ya, akhirnya quotes-quotesnya selalu muncul di media sosial, biasanya begitu ya. Nah, yang terakhir ini adalah tipe pengkhotbah konvensional. Yang khotbahnya lurus aja, datar aja gitu. Yang mungkin bagi sebagian orang cenderung membosankan. Kenapa? Karena isinya selalu adalah teguran tentang dosa, suruh bertobat gitu ya. Nah, kalau misalkan tentang hal seperti itu, apakah pengkhotbah Injili termasuk ya? Saya bercanda ya. Tetapi yang saya ingin ajak kita renungkan sama-sama, lebih lagi kita lebih dalam lagi menanyakan kepada diri kita sendiri adalah begini, dibandingkan kita membicarakan tentang siapa yang berkhotbah setiap minggunya, coba kita tanya balik gitu ya pada diri kita atau kepada orang-orang yang menanyakan hal ini. Emangnya apa yang kita cari dari khotbah mimbar di setiap hari Minggu? Untuk apa kita mau dengarkan firman setiap minggu? Kalau yang jadi concern kita, oh pengkhotbah ini nggak seru, nggak keren, nggak bagus. Kita terus kalau online di rumah ya udah channel lain, gampang sekali, begitu. Apa yang sesungguhnya kita cari ketika setiap hari Minggu kita datang ke gereja dan firman apa yang ingin kita dengar? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pembicaraan tentang siapa pengkhotbah menjadi pembicaraan yang menarik bagi orang-orang Kristen setiap kali bicara tentang ibadah, tentang firman, di dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam Matius pasal yang ke-13, kalau kita melihat apa yang Tuhan Yesus sampaikan dan kita baca sampai ayat yang ke-23, justru yang lebih menjadi concern Tuhan itu bukan siapa pengkhotbahnya, melainkan siapa yang mendengar. Ada kesan bahwa orang yang mendengar itu jauh lebih penting karena apa? Tuhan memberitakan firman untuk didengar oleh manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di antara sekitar 40 perumpamaan di dalam pengajaran Tuhan Yesus. Sepanjang hidup dan pelayanan Tuhan Yesus, dia memberikan dampak, mengajarkan banyak nilai kepada murid-murid, kepada banyak orang yang mengikut dia. Baik dari pelayanannya, dari memberi makan orang banyak, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, bahkan mengajar di rumah-rumah ibadat, mengajar di bukit, mengajar di padang. Tersisip 40 perumpamaan yang mana di antaranya sebagian besar itu berbicara tentang kerajaan sorga. Tapi menarik sekali di antara 40 itu hanya 2 perumpamaan yang Yesus dengan jelas memberikan arti dari perumpamaan itu dan tercatat di dalam Alkitab. Yang pertama itu adalah perumpamaan lalang di antara gandum. Dan yang kedua yang kita baca ini adalah perumpamaan penabur. Kalau kita melihat di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, ada maksud tersendiri kenapa Tuhan memberikan penjelasan secara mendetail. Dan kalau kita melihat juga membandingkan antara perumpamaan penabur dengan perumpamaan lalang di antara gandum, kedua arti perumpamaan ini hanya disampaikan kepada murid-murid Yesus. Nah, kita akan lihat pembahasannya nanti. Nah, kalau kita melihat bagian ini, sekali lagi ada kesan bahwa Yesus concern kepada siapa yang mendengar firman. Bagian firman, bagian pengajaran, perumpamaan dia sampaikan kepada banyak orang. Tapi arti dari perumpamaan itu dia berikan secara khusus, secara eksklusif di dalam Alkitab tercatat hanya kepada para murid.
Dalam perumpamaan penabur, Yesus menceritakan tentang perumpamaan itu kepada orang banyak di tepi danau Galilea. Ya, di ayat 1 dikatakan bahwa Yesus duduk di tepi danau, tapi karena banyak orang berkerumun ingin mendengar Yesus, antusias. Karena apa? Karena Yesus itu dikenal sebagai pengkhotbah yang terkenal. Wah, jadi itu yang menarik perhatian ya. Pengkhotbah yang terkenal pada saat itu. Dan Yesus akhirnya duduk di atas perahu dikatakan. Dan Yesus menceritakan tentang seorang penabur yang menabur benih. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Ada benih yang jatuh di atas tanah berbatu. Ada benih yang jatuh di tengah semak duri. Dan ada benih yang jatuh di tanah yang baik. Saya tidak perlu menjelaskan atau menafsirkan lebih banyak lagi tentang perumpamaan ini. Karena sekali lagi Yesus sudah memberikan artinya. Mari kita lihat ya. Apa yang Tuhan maksudkan dengan bagian-bagian di dalam perumpamaan ini. Memang tulisannya agak kecil ya, tapi saya akan coba jelaskan supaya satu persatu kita bisa memahami. Nah, yang pertama seorang penabur pergi keluar menabur benih. Penabur ini diibaratkan atau menggambarkan orang yang mewakili Allah untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan Injil. Baik itu pengkhotbah di mimbar hari Minggu, atau orang yang memimpin PA, atau orang yang pergi menginjili. Firman yang ditaburkan atau firman yang disampaikan oleh seseorang, ya orang itu adalah penabur. Nah kemudian benih itu adalah firman Tuhan ya. Lalu benih yang jatuh di pinggir jalan dan burung memakannya sampai habis. Ini di ayat yang ke-4 ya. Apa maksudnya? Tuhan Yesus berkata, maksudnya di ayat yang ke-9 dikatakan kepada setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengerti. Ya, jadi orang yang digambarkan dalam benih yang jatuh di pinggir jalan, tanah di pinggir jalan itu menggambarkan orang yang mendengarkan firman Tuhan tapi gak ngerti. Itu sebabnya dia gak bisa menerima, gak bisa percaya. Kenapa? Karena burung yang digambarkan sebagai iblis itu memakan benih itu sehingga tidak ada kesempatan bagi benih itu untuk tertanam dan bertumbuh. Kemudian benih yang jatuh di tanah berbatu segera bertumbuh karena tanahnya tipis ya. Kemudian apa yang terjadi? Tapi sesudah matahari terbit benih itu menjadi layu dan mati. Karena apa? Tidak berakar kuat. Ini menggambarkan orang yang mendengar firman segera menerimanya dengan gembira dikatakan. Tetapi firman itu tidak berakar dan tahan sebentar saja. Jadi kalau ada penderitaan, ada penganiayaan, karena firman itu orang itu akan segera mundur, orang itu akan segera murtad meninggalkan Tuhan. Ya. Yang ketiga, tanah yang ketiga yaitu benih yang jatuh di tengah semak duri. Dikatakan ketika semak duri itu semakin bertumbuh, menghimpit benih itu sampai mati. Gambaran apa? Yesus mengatakan ini menggambarkan orang yang mendengarkan firman, kemudian mereka menerimanya dengan gembira juga, tetapi mereka lebih mementingkan kekayaan, tipu daya kekayaan dan juga kekhawatiran hidup itu lebih penting buat mereka. Mengalihkan fokus mereka dari firman itu untuk bertumbuh. Dan yang terakhir jelas benih yang ditabur di tanah yang baik ini adalah hati yang dikatakan orang yang mendengarkan firman Tuhan, mengerti kemudian melakukannya dan menghasilkan buah. Nah kalau kita melihat kategori 4 tanah ini ya, di pinggir jalan, di tanah berbatu, di tengah semak duri dan juga di tanah yang baik. Tentu kita yang mendengar firman Tuhan saya yakin ya 100% gak ada yang mau jadi tanah di pinggir jalan ya. Kita pasti pengen bilang saya ini pengen jadi tanah yang baik. Atau kita mungkin sudah sangat yakin saya nih tanah yang baik ini nih ya. Saya nih tanah yang baik ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perumpamaan yang Yesus berikan, kalau kita melihat tampaknya Yesus itu memberikan kategori, memberikan pembagian ada 4 tipe pendengar firman. Kalau tadi kita bahas tentang pengkhotbah, Yesus concernnya tentang pendengar ya. Ada 4 tipe pendengar firman Tuhan yang digambarkan tanah di pinggir jalan, tanah berbatu, tanah di tengah semak duri dan juga tanah yang baik. Tentu sangat mudah bagi kita untuk mengkategorikan, oh yang di pinggir jalan itu jelas orang yang tidak percaya.
Kenapa? Karena dia tidak mengerti, kemudian tidak menghasilkan apa-apa, tidak bertumbuh, tidak menerima firman itu. Oke, gitu. Benih yang jatuh di pinggir jalan jelas tidak akan menghasilkan apapun. Dan seperti yang saya katakan, kita pasti berharap kita yang keempat, kategori tanah yang baik, yang menghasilkan buah gitu ya. Ada yang 100 kali lipat dikatakan, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Tetapi kalau kita melihat bagaimana dengan tipe pendengar firman yang kedua dan yang ketiga. Kategori tanah berbatu dan firman yang ditabur di tengah semak duri. Seperti apa itu? Sepintas mungkin kita bisa mengatakan kalau yang pertama mungkin pasti berbeda gitu, karena mendengar tapi nggak mengerti. Tapi kalau kita melihat di kategori kedua, ketiga, dan keempat, itu menggambarkan orang yang sama-sama mendengarkan firman dan menerimanya. Gitu. Sama-sama mendengarkan firman dan menerimanya. Mungkin sebagian orang bisa mengatakan bahwa kedua kategori ini kayaknya bisa dikategorikan, bisa digolongkan ke dalam tanah yang baik, menjurus kepada tanah yang baik. Kenapa? Dikatakan begini, kalau saja gak ada penderitaan, kalau saja gak ada penganiayaan, gak ada pergumulan, gak ada kesusahan, gak ada tekanan hidup, kalau saja hidup sebagai seorang Kristen itu menikmati berkat, hidupnya nyaman di tengah dunia ini, pasti mereka bisa berbuah. Seperti tanah yang baik itu. Pasti mereka bisa berakar kuat gitu. Dan menghasilkan buah beratus-ratus kali lipat bahkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah pada kenyataannya tidak ada satupun manusia di tengah-tengah dunia ini yang hidup di dunia yang berdosa ini yang tidak menghadapi pergumulan, penderitaan, tekanan hidup, sakit penyakit, bahkan kematian. Bukankah tidak ada satupun manusia di tengah-tengah dunia ini yang hidupnya selalu lancar dan nyaman, yang tidak pernah mengeluarkan air mata dan mengeluh kesusahan? Bukankah seperti itu? Karena itu enggak mungkin. Karena itu Yesus memberikan perbedaan yang tegas terhadap kategori tanah yang baik ini. Karena itu Yesus mengatakan bahwa tanah yang baik ini berbeda dibandingkan ketiga tanah yang lain. Yang ditabur di pinggir jalan tidak mengerti, sudah. Yang ditabur di tanah berbatu dan di tengah semak duri, mereka sama-sama mendengarkan firman dan menerimanya. Dari luar tampaknya mereka itu mengerti. Dari luar tampaknya mereka setuju mengamini kebenaran firman Tuhan itu. Dari luar kita bisa melihat bahwa mereka mungkin juga orang yang paling bersemangat, paling berkobar-kobar. Ketika ada KKR mereka tuh yang paling cepat angkat tangan, paling cepat maju ke depan. Tetapi kalau kita melihat firman Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan hanya benih yang ditabur di tanah yang baik itulah yang menghasilkan buah. Bagaimana dengan tanah yang berbatu? Saya mencoba menggambarkan, saya mencoba menerjemahkannya ke dalam konteks kita hari ini ya. Kira-kira seperti ini kondisi hati yang digambarkan tanah yang berbatu. Mereka adalah orang-orang yang, yaitu yang tadi saya katakan, mendengarkan firman Tuhan, aminnya paling kenceng, paling cepat merespons jadi seorang Kristen. Tetapi ketika susah dikit ngeluh, gak pernah bersyukur, selalu protes sama Tuhan kalau hidupnya susah dikit gak nyaman, iri sama hidup orang yang lebih enak gitu. Nah akhirnya ketika menuntut komitmen dan pengorbanan mereka mundur teratur ya, mundur teratur dan meninggalkan iman mereka. Moto mereka adalah saya akan berdiri sedekat mungkin dan menjadi yang paling pertama dan yang tercepat kalau bicara tentang terima berkat Tuhan. Tapi saya akan berdiri sejauh mungkin kalau memang saya harus berkorban, kalau memang saya harus susah, saya harus keluar dari zona nyaman saya dan meninggalkan dosa saya. Itu kira-kira gambarannya. Nah kemudian untuk tanah yang benih yang ditabur di tengah semak duri, kondisi hati seperti apakah itu? Saya menggambarkan kelompok ini mirip dengan kategori kedua.
Ya, kalau diajak diskusi tentang firman Tuhan, wah, apa yang ada di isi kepalanya semuanya dikeluarin. Banyak banget yang dia tahu, banyak banget yang ia pelajari dari diskusi teologi, ikut seminar ini dan itu begitu. Kelompok ini mereka tuh akan mengangguk paling cepat kalau kita bilang jadi orang Kristen itu harus melayani. Oh iya betul, jadi orang Kristen itu harus pikul salib. Iya betul, Tuhan udah mati buat kita. Tapi kalau kita bilang kepadanya, hidup dengan bisnis yang jujur ya, jangan curang, jangan korupsi, hiduplah yang kudus, jangan minum mabok-mabokan, jangan merokok, itu merusak hidupmu. Apa yang bisa kau tunjukkan buat anak-anakmu? Kamu gak bisa jadi berkat, jadi batu sandungan. Wah, kelompok orang ini akan berpikir, apa kata orang, nanti aku kehilangan kesempatan bisnis yang besar ini. Aku kehilangan keuntungan yang besar. Wah nanti harga diriku ini rendah, turun nih. Kalau aku gak ikut sosialita yang lain gitu. Nanti gimana kata rekan-rekan bisnisku misalnya gitu ya. Nah, kelompok orang-orang ini lebih sibuk mengurusi kenyamanan mereka ketimbang taat sama Tuhan. Sehingga moto hidup mereka itu adalah Tuhan tidak boleh menghalangiku untuk hidup enak dan nyaman di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rasa tidak berlebihan ya. Kalau awalnya kita mengkategorikan sepertinya ya, tampaknya mereka itu mengarah ke tanah yang baik seperti tadi saya katakan. Kalau saja tidak ada penderitaan dan kesusahan. Gitu. Tetapi ketika melihat kebenaran firman Tuhan yang kita bahas pada hari ini, saya rasa tidak berlebihan jika saya menerjemahkan justru mengkategorikan mereka sebaliknya. Bukan kelompok bisa menjadi tanah yang baik, enggak. Tapi justru itu membuktikan siapa diri mereka yang sesungguhnya ketika ada pencobaan, ketika ada penderitaan, ketika ada penganiayaan, ketika ada pergumulan hidup. Muncul sifat asli, muncul karakter asli, muncul siapa dia yang sejati. Apakah Kristen yang sejati atau bukan. Saya membahasakannya dalam konteks ini ya lebih tepat seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kita sudah menduganya sebenarnya bahwa Yesus sesungguhnya ingin menunjukkan kepada kita kontras. Kontras yang membedakan kualitas hidup seorang Kristen yang digambarkan sebagai tanah yang baik ini. Hanya hati yang digambarkan sebagai tanah yang baik, yang mendengar firman dan mengerti. Lalu ia menghasilkan buah. Di dalam Injil paralel bagian ini Markus pasal 4 juga mencatat dan Lukas pasal 8 juga mencatat perumpamaan yang sama. Dan Lukas pasal 8 mencatat orang yang demikian, kondisi hati yang baik dikatakan adalah orang yang mendengar firman, menyimpannya di dalam hatinya yang baik dan mengeluarkan buah di dalam ketekunan. Orang yang digambarkan sebagai tanah yang baik itu adalah orang yang ketika mendengarkan firman, menyimpannya di dalam hatinya yang baik, kemudian mengeluarkan buahnya dalam ketekunan. Tentu bicara ketekunan itu bukan bicara satu kali, tapi bicara ketekunan itu bicara soal sesuatu yang kontinu terus menerus dilakukan. Bapak Ibu Saudara, coba kita perhatikan gambar ini ya. Ini adalah Greenland. Ya, Greenland salah satu pulau terbesar di dunia yang merupakan negara bagian Denmark. Unik sekali namanya Greenland, tetapi sebagian besar daerahnya, sebagian besar wilayahnya, 80% lebih wilayahnya itu tertutup salju. Tertutup salju, tanah yang bisa ditanam untuk pertanian itu hanya 0,6%. Maka ini termasuk salah satu tempat yang paling tidak subur pertaniannya di dunia. Hanya 0,6%. Nah, bayangkan jika Tuhan Yesus pada saat itu bicara tentang perumpamaan penabur kepada orang banyak yang hidup di daerah ini. Bayangkan ya, yang mereka sebagian besar gak tahu nih apa artinya tanah yang subur itu kayak gimana.
Yang sebagian besar dari mereka itu mungkin gak pernah melihat hasil panen yang melimpah di sekitar mereka. Wajar mereka gak ngerti apa arti bahwa benih yang ditabur itu harus bertumbuh berakar kuat dan menghasilkan buah. Sangat wajar mereka gak ngerti. Wajar kalau perumpamaan itu gak melekat di dalam hati mereka dan gak berdiam dalam diri mereka. Tetapi Bapak dan Saudara, perumpamaan ini disampaikan saat Yesus itu berada di Galilea. Dalam pelayanan Tuhan Yesus juga, Yesus mengunjungi kota-kota seperti Kapernaum, Galilea, kemudian juga ada kota-kota kecil lain, Nazaret dan lain sebagainya. Yang mana sebagian besar wilayah tersebut itu sangat kaya dan tanahnya sangat subur. Mereka bahkan bisa menghasilkan pohon korma, buah zaitun, kemudian pohon ara yang semuanya gandum dan lain sebagainya yang menghasilkan hasil pertanian yang melimpah. Tentu ketika perumpamaan ini disampaikan kepada mereka, jelas mereka harus mengerti bahwa yang namanya benih yang ditabur itu harus berakar kuat dan harus menghasilkan buah. Dan tanah yang baik itu yang ditunjukkan oleh Yesus dalam perumpamaan ini tidak menggambarkan tanah yang bukan berarti tidak pernah menghadapi gempa, goncangan, mungkin hujan, badai dan lain sebagainya. Tetapi Kenapa perumpamaan penabur ini seolah-olah tidak melekat di hati orang banyak pada masa itu? Kenapa perumpamaan penabur ini banyak orang yang gak ngerti, bahkan Yesus sendiri harus menjelaskan arti perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Coba kita perhatikan di antara ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Ayat 1 sampai ayat yang ke-9 itu adalah perumpamaan yang Yesus jelaskan. Ayat 18 sampai ayat yang ke-23 itu adalah arti dari perumpamaan itu. Dan di tengah-tengah itu ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-7 itu seperti sandwich kalau kita makan burger ya. Intinya itu ada di tengah ya. Itu seperti itu. Itu menggambarkan inti yang Yesus ingin jelaskan, alasan kenapa dia mengajar seringkali menggunakan perumpamaan. Karena perumpamaan yang diberikan oleh Yesus satu demi satu itu tidak selalu berarti supaya orang bisa mengerti. Buktinya perumpamaan penabur ini orang gak ngerti. Kenapa? Coba saya bacakan beberapa ayat dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Saat murid-muridnya tanya kepada Yesus, kenapa Tuhan berikan pengajaran itu lewat perumpamaan? Yesus berkata apa? Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Yesus mengutip kitab Yesaya pasal yang ke-6 dikatakan, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat tetapi tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya. Lalu mengerti dengan hatinya. Kemudian berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Bapak saudara, intinya Yesus memberikan perumpamaan ini ingin menggambarkan bahwa hanya hati yang digambarkan sebagai tanah yang baik ini yang bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Sekalipun tampaknya ada sekerumun orang yang mendengar seolah-olah setuju, seolah-olah mengerti dari luar. Tetapi tidak berarti semua yang mendengar itu akan memberikan respons yang tepat. Di antara perumpamaan penabur dan penjelasan yang Yesus berikan, Yesus menekankan ada unsur ilahi. Ada campur tangan Tuhan di dalam pilihan dan kedaulatannya. Ketika firman Tuhan itu ditabur di hati manusia. Seperti kondisi tanah. Tidak ada tanah yang mampu menentukan atau memilih. Saya ingin menjadi tanah yang baik seperti tanah di Galilea dan sekitarnya. Atau menjadi tanah yang tidak baik, yang tidak bisa ditanamin seperti di Greenland. Begitu juga kondisi
hati manusia. Tidak ada hati yang bisa memilih dengan sendirinya, dengan bebas bahwa saya mau dan bisa menjadi hati yang digambarkan dengan tanah yang baik. Karena itu dalam perumpamaan ini Charles Spurgeon, seorang pengkhotbah, dia menggambarkan kondisi tanah yang baik ini seperti ini. Dia mengatakan begini. The ground is described as good. Tanah itu digambarkan sebagai tanah yang baik, dikatakan. Not that it was good by nature. Bukan dari sononya udah baik. Bukan secara alami memang sudah baik. Tetapi dikatakan but it had been made good by grace. Karena kondisi tanah itu baik karena dibuat dengan sedemikian rupa baiknya karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Kita tahu bahwa tanah yang baik, tanah pertanian yang baik, kita mungkin tidak belajar secara mendalam pertanian. Tapi kita tahu misalnya ya, Gunung Merapi, tanah di sekitarnya itu pasti subur. Kenapa? Karena lava ataupun semburan dari Gunung Merapi itu bisa memberikan unsur hara bagi tanah itu menjadi baik. Gitu. Atau mungkin tanah harus menghadapi namanya hujan, badai, gempa gitu. Tetapi itu semua, bahkan saya baca petir ya, petir juga bisa menyuburkan tanah ternyata. Gitu. Ada banyak hantaman dan serangan, mungkin tanah seperti itu harus dibajak, digali gitu, diolah menjadi tanah yang baik. Gitu. Tidak ada tanah yang dengan sendirinya itu bisa menjadi baik. Allah pun di dalam kedaulatannya memilih dan menentukan hati siapa yang akan menjadi tanah yang baik ketika firman Tuhan itu ditaburkan. Bapak Ibu Saudara, tanah yang baik itu tidak berarti seperti yang tadi saya katakan, tidak pernah menghadapi yang namanya badai, tidak pernah menghadapi yang namanya semburan, goncangan. Atau tanah yang baik itu tidak berarti di dalam tanah itu tidak ada bebatuan. Tanah yang baik itu tidak berarti tidak ada semak duri yang tumbuh di sana. Tetapi hal-hal tersebut tidak akan menghambat tanah yang baik itu untuk terus menanamkan benih itu berakar kuat di dalam, bertumbuh dan menghasilkan buah. Hati yang dipilih dan disiapkan Allah untuk menerima firman Tuhan, itu adalah hati yang menerima firman itu dengan ketaatan. Bukan berarti orang yang demikian, orang yang hatinya demikian itu pasti akan bebas dari penderitaan. Pasti gak akan pernah punya masalah, gak akan menghadapi penganiayaan atau bahkan hidupnya nyaman. Justru kita sering kali mengalami bahkan melihat orang yang kita tahu begitu cinta Tuhan. Orang yang kita tahu hatinya begitu murni, begitu mengasihi Tuhan. Tuhan izinkan melewati berbagai macam badai kehidupan. Yang bahkan sering kali membuat mereka seolah-olah tidak sanggup. Dan kalau kita lihat kita bilang, kalau saya jadi dia saya gak mungkin bisa mampu. Tetapi di tengah-tengah kondisi seperti itulah justru melalui penderitaan, penganiayaan, sakit penyakit atau bahkan tekanan hidup hingga kematian. Tuhan seolah-olah ingin memamerkan kepada dunia buah yang dihasilkan dari tanah yang baik, yang ia pilih, yang ia tentukan. Yang tidak akan goncang dan goyah oleh penderitaan apapun. Dan orang-orang ini tidak akan mengingkari imannya, tidak akan meninggalkan Tuhan, tidak akan mundur dan justru semakin menghasilkan buah di dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati yang digambarkan sebagai tanah yang baik ini tidak akan mendengarkan firman Tuhan hanya untuk mengamini berkat Tuhan dan menolak panggilan untuk menderita. Karena Yesus tidak pernah memanggil kita untuk hidup nyaman. Hati yang manusia yang digambarkan sebagai tanah yang baik mengerti betul apa arti mengikut Tuhan pikul salib. Dia mengerti betul bahwa seluruh hidup mereka itu bukan tentang mereka. Seluruh hidup mereka itu bukan tentang kita, bukan tentang aku, tetapi tentang Tuhan. Karena itu setiap hembusan nafas kita,
Setiap jantung yang berdetak, yang mengalirkan darah dari ujung kepala sampai ujung kaki, yang memampukan kita untuk melangkah dan hidup di tengah-tengah dunia ini. Semuanya adalah tentang Tuhan dan bukan tentang kita. Karena itu, orang yang Tuhan pilih, yang hatinya disiapkan sebagai tanah yang baik, tentu di dalam perjalanan hidupnya untuk mengiring Tuhan, menghasilkan buah, dia tidak akan goyah dengan penderitaan, dengan kesulitan-kesulitan hidup. Penderitaan dan kesusahan mungkin akan terus mengiring hidup mereka sampai akhir hidup mereka. Kita tahu ada orang-orang yang harus menderita sakit sampai mati. Kita tahu di belahan dunia lain ada orang-orang Kristen yang dianiaya, yang bahkan tidak bisa beribadah seperti kita. Ketika mereka ketahuan berdoa, mereka dibunuh, mereka diancam, mereka ditindas. Orang-orang ini mungkin harus mengalami penderitaan, kesulitan, bahkan juga pergumulan demi pergumulan sampai akhir hidup mereka. Tetapi pada saat yang sama, buah ketekunan, kesetiaan akan semakin tampak jelas dalam perjalanan mereka mengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun di antara kita yang berhak untuk menunjuk dan menghakimi apakah orang lain itu tanah yang baik atau bukan. Hanya dalam iman dan anugerah kita meyakini dan mengharapkan bahwa betul Tuhan, aku ini adalah tanah yang baik yang Engkau pilih. Karena saya yakin sebagian besar, bahkan setiap kita pasti menginginkan Tuhan panggil kita dan Tuhan pilih kita sebagai tanah yang baik. Firman Tuhan hari ini tidak diberikan kepada kita untuk mendikte orang, mengadili orang, menghakimi orang. Dan bahkan ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini pun, di dalam pergumulan saya pun menyadari, Tuhan, benar-benar kalau enggak anugerah Tuhan yang memberikan saya kesempatan, yang memilih saya untuk menjadi hamba Tuhan, saya enggak tahu hidup saya itu jadi seperti apa. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah bagi setiap kita untuk terus-menerus kita evaluasi dan kita renungkan. Benarkah saya ini tanah yang baik? Yang disebut tanah yang bertumbuh kuat dan menghasilkan buah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Mungkin kita tidak bisa menjadi seperti pendeta Billy Graham almarhum, yang ketika berkhotbah ribuan orang bisa bertobat. Mungkin kita hanya bisa mendoakan seorang yang kita kasihi, yang sudah bertahun-tahun kita doakan supaya bisa percaya Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita menghasilkan buah? Bukan berapa banyak buah yang bisa kita hasilkan. Dari luar, orang mungkin bisa melihat buah yang melimpah yang dihasilkan oleh orang-orang tertentu. Tetapi Tuhan tidak mengatakan buah yang dilihat itu adalah tolak ukurnya. Tapi kondisi hatinya yang digambarkan tanah yang baik itu pasti akan menghasilkan buah. Benarkah kita tanah yang baik? Yang ketika firman Tuhan diberitakan, kita dengan rendah hati menerima firman itu. Dengan jujur kita mau terus-menerus dibentuk, diajar, dihajar, menyadari siapa kita. Dengan terbuka untuk kita ditanam benih firman Tuhan, yang mendengarkan firman itu, menerimanya, lalu menghasilkan buah. Karena kita tahu hati yang digambarkan tanah yang baik itu bukan kita yang menentukan. Kalau engkau mengamini, tolak ukurnya bagi dirimu sendiri adalah apakah engkau menghasilkan buah? Apakah engkau menghasilkan buah? Itu cara yang mungkin paling mudah untuk kita mengukur diri kita sendiri, untuk mengevaluasi hidup kekristenan kita.
Buah seperti apa yang kau hasilkan? Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Ketika dia berkata kepada murid-muridnya. Dia katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Hati yang digambarkan dengan kondisi tanah yang baik itu adalah hati yang dipilih Tuhan, yang ditetapkan oleh Tuhan untuk tergugah, untuk tergerak, untuk terbeban, bahwa dia harus melakukan sesuatu, menjadi berkat, melayani orang lain, mengasihi orang lain, memberitakan Injil, sehingga buah itu tetap, buah yang menghasilkan kekekalan yang tidak akan pernah berubah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah bertahun-tahun kita mengikut Tuhan, setelah sekian banyaknya firman Tuhan yang kita dengar, sekian banyaknya pembacaan Alkitab yang kita baca, khotbah yang kita renungkan, PA yang kita ikuti, mungkin seminar-seminar kekristenan yang kita ikuti. Banyak sekali hal yang diajarkan tentang hidup kudus, tentang setia kepada pasangan kita, tentang mengampuni, tentang melayani, memuridkan, memberitakan Injil, sangkal diri, pikul salib, rela menderita sampai akhir iring Tuhan dengan setia. Buah apa yang sudah kita hasilkan? Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tidak ada satu hal pun yang bisa kami sembunyikan di hadapan Tuhan. Mungkin dari luar kami bisa tampak seolah-olah seperti tanah yang baik, menunjukkan hal-hal yang baik di depan manusia. Tetapi tanah yang baik itu bukan soal performa kami di hadapan manusia, tetapi kondisi hati kami ketika Engkau berbicara kepada kami. Kondisi hati kami yang mana hanya Engkau yang tahu. Dan tidak ada satupun yang bisa kami sembunyikan di hadapan Tuhan. Kami semua merindukan bahwa kami sungguh adalah tanah yang baik yang Tuhan pilih. Untuk kami bisa pergi dan menghasilkan buah. Tetapi sungguhkah kami tanah yang baik? Tuhan, tolonglah kami dalam anugerah-Mu kami mengimani kalau memang kami tanah yang baik. Kami sungguh-sungguh harus menghasilkan buah. Ampuni kami Tuhan. Jika selama ini kami masih sering kali gagal, fokus kepada diri kami sendiri. Kami lebih banyak mengeluhkan hidup yang tidak nyaman di dunia ini dibandingkan kami fokus kepada buah kekekalan, buah tetap yang Tuhan ingin kami hasilkan dalam kehidupan kami. Mohon kiranya lewat firman Tuhan pada malam hari ini kami kembali ditegur, kami kembali tahu bahwa hidup kami adalah bekerja menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Pakai kami Tuhan. Kami ingin sekali lagi kembali ke jalan-Mu. Setia iring Tuhan. Menghasilkan buah yang membawa hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.